sudah dilihat? Iya. Saya share di grup ya. Silakan materinya lihatnya di HP masing-masing. Ya, yang mau saya sampaikan materinya yaitu masih budaya positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Karena 6 tadi 4 sudah dibawakan Ibu Ana sama Bu Ria. Ini yang terakhir. Yang pertama 5 posisi kontrol dan nanti segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi menurut Dian Goosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama nih Bu, guru sebagai penghukum. Kira-kira kita di TK sebagai penghukum bisa nggak kita melakukan hal itu? Ayo ibu-ibu, pengalamannya di sekolah seperti apa? Guru sebagai penghukum atas kesalahan anak, bisa nggak kita menerapkan itu? Penghukum anak maksudnya? Iya. Dalam yang seperti apa? Ya, ketika kita melihat anak itu bersalah, melakukan kesalahan, iya, guru itu sebagai penghukum. Iya, memberikan hukuman. Iya. Itu seperti apa? Memberikan hukuman yang seperti apa ketika anak kita salah? Iya, pernah nggak ibu-ibu menghukum? Tapi ke jalur yang maksudnya dipanggil anaknya, misalnya dia jawabin lah, anaknya nangis, kita panggil, kita tanya dia kenapa, maksudnya kok dia ngelakuin itu, dan kita menghukum anak itu, tapi itu maksudnya menghukumnya, coba yuk minta maaf sama ini gitu. Karena kemarin ya di pendidikan ini guru penggerak, karena kalau kasus-kasus yang di SD, SMP itu, SMA itu kan mereka itu memberikan hukuman nih secara fisik. Oh iya. Iya, kadang ada yang suruh lari, mungkin ada yang bendera ya. Lah kalau saya begini. Lah kalau kita guru TK yang dipondasi, bagaimana kita mau menghukum? Lah kalau kita melakukan hukuman, ya anak-anak nggak jadi sekolah. Iya, semuanya kan? Iya. Jadi menurut saya itu kalau kita di TK ini nggak bisa lah kita guru itu sebagai penghukum. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Ya, oke. Yang selanjutnya yaitu, nah, guru sebagai penghukum ini mau bisa menggunakan secara fisik seperti tadi misalnya suruh lari lah ya, juga secara verbal, secara tidak terlihat tapi menghukum secara psikis, perkembangan anak. Iya, misalnya menunjuk-nunjuk ya, iya, menghardiknya, itu juga guru sebagai penghukum. Iya, pembunuhan karakter itu. Iya, pembunuhan karakter, betul. Menyakiti ya, juga menyindir juga. Terus kalau kita manggil anak, kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Untuk apa ya? Umpamanya nih mengerjakan coret-coret aja dikerjakan kan coret-coret sih buat yang dihapus-hapus karena ada yang rapi. Nah, kita membandingkan di situ itu hukuman bukan itu. Ini bagus, ini yuk kita bandingkan satu-satu yang kita lihat teman-teman. Nah, itu kan membandingkan. Kita membandingkan kan itu hukuman atau gimana itu Bu? Termasuk yang kategori apa? Yang membandingkan itu gurunya. Iya. Berarti itu gurunya ya sebagai penghukum. Secara yuk kita iya supaya sih masuk dan tujuan kita kan bagus. Iya. Karena biar dicontoh yang tapi ini biar dicontoh sama yang belum bisa itu loh. Nah, itu termasuk hukuman atau bukan? Itu gurunya yang penghukum ya. Kalau secara fisik memang kita guru TK nggak ada ya, yang maksudnya nggak menghukum secara fisik, tapi secara psikis ini juga ya banyak ya. Ada ya kita nggak apa ya. Tapi kan tujuannya memang baik ya. Tujuannya memang baik. Cuma di sisi yang lain tetap kita kan membandingkan gitu ya. Tujuannya Terus supaya solusi memotivasi membandingkan itu yang seperti apa? Benar juga yang dibandingkan itu yang
incident. Iya, kalau kita guru sebagai penghukum itu memang punya kontrol negatif seperti nanti mengulanginya. Iya, ini. Iya, kesalahannya nanti bisa Malah berulang sewis. kali. Ya kita lanjutkan ya Bu. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Dampaknya anak merasa rendah diri, gagal dan merasa tidak berharga. Gimana Bu? Contohnya coba seperti apa? Tapi anak itu tetap sadar diri, Bu. Lah, Bu, aku kok gagal terus? Cuman menggambar bulat. Bisa dihapus. Itu udah betul. Enggak aku. Kenapa sih Bu kok gagal terus, Bu? Gagal terus. Dia sadar diri loh, Bu. Dia sadar diri. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan iki sing urung ketemu. Itu biasanya ke bawah dari orang tua, Bu. Misalnya nulis tuh ya, misalnya dia membuat Kalau gambar tuliskan ini sudah saya mana? sudah susah lah ya. Itu paling yang paling mudah lingkaran. Terus dia masih Jauh-jauh. gagal. Jadi orang yang udah menanamkan tidak Kita ambil dari lomba melukis kemarin. Nah, itu kan untuk hal yang langka, Bu Alfa. Anaknya bingung akhirnya. Itu mungkin ini karena kurang percaya diri. orang tuanya jadi sudah merusak mentalnya sendirinya anak-anak misalnya. Ini gak kayak gitu. Ibunya maunya perfect. Kalau masalah kayak menggambar itu mungkin kemungkinan sebagai guru paling udah bagus, nggak usah dihapus. Misalnya, coba kita gambar lagi di sebelahnya, ibu guru lihatin, siapa tahu nanti bagus, itu kan bisa. Menurut saya seperti itu ya. Harus dijelasin, nggak harus sama. Iya, nggak harus sama. Temennya nggak harus sama punya bu guru. Intinya akhirnya gini. Wes tulis Ibu-ibu luar biasa. Turut kayak Kayak setiap anak itu kita harus menyadari. Iya. Bu Sulis bilang, jadi kok nggawe bundar. Paling mudah menurut Bu Sulis. Iya. terus tangannya lo bu masih itu arat Menurut kok biar sendiri gitu. berarti kita perlu belajar bahwa anak itu Memang mempunyai berbeda. karakteristik yang Berbeda. dan kemampuan berbeda. Iya. Tinggal kita, apakah kita akan menyamakan anak dalam Iya. satu pembelajaran? Kembali lagi ke Iya, Pembelajaran bervariasi. Kita harus melakukan asesmen diagnostis kepada Nah, terkadang karena sendiri ya Bu, karena sendiri. Terkadang saya dulukan yang bisa. Nah, yang ini saya ini kan dulu nanti saya pegang sendiri, enggak klasikal gitu loh. Saya pegang sendiri memangnya biar lebih greng gitu. Mungkin motornya Tapi ya. tapi takutnya anak merasa aku nggak bisanya itu loh Bu. Nah, iya. Aku selalu di rasa percaya dirinya ngono dulu. loh. Selalu di paling belakang. Tapi kadang biasanya kalau anak-anak yang udah bisa, nah kita bagus. Kita Kadang- liatin kadang yang guru belum juga yang bisa. Jujur ya. Kamu belum bisa ini. Gitu ya. Suruh ngajarin. Kadang pun aku ngajarin sampai udah ya Nah inilah Budaya kerja positif ini. sebenarnya inilah ternyata sangat luar biasa aku Iya, guru mengapresiasinya. TK hebat itu. Ternyata sebenarnya kita mempunyai bukan keluh kesah, cerita yang serba unik sesuai dengan apa yang kita pegang. Alami. Ya, ternyata kan asik. Cuman pertanyaan seperti itu saja sudah menjadi pertanyaan pemantik yang perlu Iya, dijawab jadi hidup. gitu. Nah, lanjut. Oke. Itu. Jadi bagaimana kita memotivasi anak supaya percaya diri lah, jangan sampai seperti tadi ya. Ya, oke. Yang selanjutnya posisi kita guru itu sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti, namun berupa mengontrol murid melalui pendekatan persuasif yang biasanya guru itu akan membuat alasan-alasan untuk anak. Dampaknya guru ketergantungan. Nah ini ya biasanya kita, ini saya sendiri ya Bu ya,
biasa yang kita lakukan itu adalah sebagai temannya anak. Ketika anak itu tidak bisa kan anak ya sudahlah gitu. Nah itu loh alasan-alasan seperti itu. Nah itu dampak negatifnya itu ternyata itu anak jadi ketergantungan. Udah kok sama bu guru boleh. Nah itu coba cerita yang lainnya teman-teman gimana coba? Sebagai apa? Sebagai teman guru kita sebagai teman bagi anak. Bisa juga kok kalau kita menerapkan sebagai teman, anak itu nanti maunya sama kita aja. Iya. Iya. Terus kadang menurut saya kalau udah seperti kayak teman, seakan-akan malah anak ini kadang nggak ada ini ya loh, nggak nurut kadang. Kalau menurut saya. Dampak negatifnya itu. Iya, katanya ngalem. Jadi kayak temennya. Iya. Jadi ada tugasnya, ada pas saya bercanda. Ya, ini dampak negatifnya istilahnya ya anak jadi tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Itu tadi karena mengerjakan tugas, kadang-kadang kan ya seperti itu tadi kayak tadi Bu Sulus aja, udahlah kita udah mentok, udahlah kamu punya temennya. Udah kayak gitu aja hasilnya. Berarti Bu Sulus itu memposisikan diri sebagai teman bagi anak. Tapi ya itu dampak negatifnya anak jadi nggak mandiri kan, maunya istilahnya ya itu tadi sama bu guru boleh kok gitu. Tapi suruh nyoba dan berusaha. Ya, ya yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan. Yang biasanya yang dilakukan itu memantau, menghitung atau mengukur kedisiplinan murid itu sebagai pemantau. Dampaknya menitik beratkan pada dampak diri sendiri maupun hadiah atau hukuman. Ini kasus-kasus yang ada itu biasanya yang kemarin di ini kan ya Bu, itu kasus seperti yang di SMP, di SD. Misalnya murid terlambat sekolah, dihukum ya. Misalnya nggak pakai seragam sepatu aja, suruh lepas sehari itu nggak pakai sepatu bisa. Nah itu sebagai hukuman bagi anak itu anak jadi merasa malu. Itu dampak negatifnya seperti itu. Memahami nggak Bu kalau kita guru sebagai pemantau? Sepertinya yang dekat dengan kita sebagai teman biasanya ya Bu ya. Kita belum kayak masih asing dengan pemantau karena tapi kalau kelas-kelas atas karena mereka berkecimpungnya dengan yang seperti itu dia langsung tep gitu. Yang terakhir nih Bu sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki budaya positifnya itu bisa jadi pemantau, bisa juga sebagai teman. Dua-duanya menguasai. Biasanya guru berbuat sesuatu itu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah dibuatnya. Membuatnya guru itu mencari menanyakan alasannya. Terus nanti anak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang anak itu jawab sendiri. Tapi tentunya yang positif ya Bu pertanyaannya maksudnya. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah belajar dari kesalahan itu? Nah itu adalah manajer. Manajer ini yang dilakukan biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang diyakini atau berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Guru itu memberikan solusi-solusi, mengajak, mencari si pelaku ini menemukan jawabannya sendiri. Guru itu hanya sebagai pemantik, memberikan pertanyaan pemantik, misalnya kok melakukan, kenapa kamu melakukan hal itu? Tadi yang minta maaf siapa Bu Vero ya? Nah, itu yang dilakukan Bu Vero itu ya sebenarnya kita sudah melakukan, tapi kita memang tidak tahu. Saya juga
awalnya nggak tahu kalau itu ya setahu kita biasanya kalau ada anak yang bermasalah ya sudah kita tanyakan kenapa, terus selanjutnya sekarang ya udah minta maaf kan ujung-ujungnya minta maaf. Tapi kalau dari kita gurunya yang ngomong itu kan dari eksternal nih, bukan dari internal anak. Nah kalau kita manajer, kita yakin apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah nanti anak itu minta maaf, iya saya minta maaf bu gitu ya. Nah itu tuh guru itu sebagai manajernya, iya nanti anak sendiri yang memunculkan apa yang harus dilakukan, itu manajer. Nih kesimpulan dari kelima posisi kontrol, apabila kita menginginkan murid-murid kita kedepannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, serta tumbuh dan berkembang motivasi intriksnya dari dalam diri mereka, kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kita guru menjadi manajer untuk anak. Dengan tadi ya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memunculkan motivasi intrinsiknya anak untuk menjadi manajer dirinya sendiri. Oke, sekarang pertanyaan. Posisi kontrol manakah yang sering Bapak Ibu pakai selama di sekolah? Teman. Dari tadi pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manakah yang sering Bapak Ibu pakai di sekolah? Kalau untuk anak TK teman. Biasanya gitu. Gimana Bu? Yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Semuanya sebagai pemantau ya. Oke, Bu. Silakan Bu. Ini Bu Mayaningsih sebagai apa? Yang sering dilakukan? Teman dan pembuku, teman dan pembuat merasa bersalah kayaknya Oh, sering juga. Bu Sulis. Ayo Bu Sulis, sebagai apa yang sering Saya dilakukan? sih seringnya tak suruh memilih memangnya. Saya sudah kasih contoh yang baik sama yang buruk, terserah anak mau pilih yang mana. Ya. Nah itu termasuk yang mana? Pokoknya sama saya tak kasih pilihan. Nah itu termasuk dalam kategori yang mana Bu? Contoh kasus ya, setiap kali mau berdoa melakukan pembiasaan dia nangis. Begitu lagi. Kayak gitu lagi, sampai saya menjelaskan keagamaan lah ya, yang jelas di situ keagamaan yang saya arahkan. Sampai menangis lah sama ya Allah, sama yang Terus, di atas. kalau sama muridku Allah. tak tanya. Jangan menangis di depan manusia. Sampai saya menangis itu kan. Kalau murid saya ya, Saya terangkan ada yang begitu. Dia tanya, itu Allah kenapa suka nangis? gitu loh. Lagi pengen nangis. Ya sama jawaban anak pengen nangis kan itu bukan alasan Bu. Tapi setiap hari, habis itu Makanya nangis. sampai saya tak dus jangan nangis di depan manusia. Dia pasti bisa nangis sekelas Anaknya langsung nggak kira-kira. kan setiap hari saya kasih ilmu itu Bu. Harusnya nanti dia berdoa nangis gitu. Iya kalau udah pembiasaan itu loh, udah masuk pembiasaan dia pasti kan Nggak bisa tuh seperti apa jadi. Nah itu harus menerapkan tadi itu Bu. Itu tadi Dia saya. nggak bisa terus dia merasa pintar terus nangis. Nggak bisa. Apa? Mau Misalnya tidak ditulis terpenuhi di nih. sini dituntun. gitu ya. Itu. Anak Saya saya banget ya tiap hari Bu. memang nangis. Setiap ditanya, aku Pengen memang nangis. sukanya nangis, pengen nangis. Ya berhenti sendiri ya nanti nulis lagi. Nah itu sini kan dia nulis. Ini anak masuk. Itu setiap hari. Teman-teman kita kan mau melakukan hal yang baik dapat Iya. pahala. Jadi kalau anak saya lagi nangis berat saya timbangan biarin, pahala. aku sendiri. Sampai tak kasih sini Sampai itu kelas dua yang yang baik. baik. Katanya
Jadi belajar terus belajar. Dia takut sama saya. Saya udah jelaskan di situ jangan takut. Sampai jangan takut sama manusia, Bu. Saya bawa ke sana udah. Takut sama Allah. Bapak taruh gurunya malah tambah ngamuk. Gurunya enggak bisa. Kalau ditanya menangis alasannya kenapa? Berarti dia lebih ke hobi nangis ya. Bebas sekali ya. Nanti kalau sudah diajar Mungkin di rumah sama orang tuanya kalau pengen nangis dia nggak boleh nangis. makanya sampai keluarlah satu bulan. Kalau mau nangis ya di rumah, kalau mau mogok ya di rumah, berangkat siang nggak apa-apa. Wih, sampai tak bawa jauh sekali loh Bu itu, maksudnya ke arah sana gitu. Nurul Iman, nih ceritanya gimana nih Nurul Iman? Posisi mana yang sering ibu-ibu lakukan? Lebih ke apa ya? Membuat merasa bersalah kan? Karena kita gini, sholat ya, kita kan ada sholat juga tiap pagi. Anak-anak itu Main nggak gitar. ribut gitu waktunya sholat, kita baca, yang baca kan gurunya kadang kan. Dia orang ngasih mainan gitu. Kita kasih input ini. Jadi memang membuat mereka itu merasa bersalah gitu. Coba lah nak, kamu itu suka dengan anak-anak yang mainan nggak kalau salah? Enggak Bu Guru. Terus kenapa anak-anak main? Kira-kira Allah suka baik? 1 menit Iya, ya. iya. Jadi anak-anak salah nggak kalau sholat pakai mainan gitu? Salah Bu Guru. Terus kenapa mainan? Ya seneng jawabannya ya karena mereka masih anak-anak kan ya Memang kita dasar. kita ya Kebutuhan dasarnya memang memang. mereka tapi kan maunya kita kalau sholat itu Tapi nanti namanya anak-anak anak-anak sudah gede dia bisa milih sendiri. iya tapi kita kan udah ditanamkan dari kecil bahwa sholat itu nggak boleh mainan Tapi dia sudah gitu nggak boleh ditanamkan kan mainan Bu. gitu kan karena Pengetahuannya yang sudah, dasarnya ilmunya sudah ada Bu. kita itu merasa sadar nah ini merasa bersalah membuat kita membuat mereka itu merasa bersalah gitu loh. Gak usah jauh-jauh Bu, anakku yo nek sholat bareng. Kalau sholat jangan mainan. Terkadang dia ada waktunya sampai selesai, kan kadang kalau 4 kan lama sampai selesai ya kadang alhamdulillah enggak kan enggak apa-apa loh Bu. Iya. Yang penting dia sudah tahu ilmunya bahwa kalau sholat seperti ini. Tapi terkadang anak ya itu banggel. Tapi dia yang penting kalau saya sudah tahu ilmunya dulu lah gitu. Nanti kalau sudah ke jenjang yang lebih besar dia sudah Iya, bisa kalau Iya. kita juga kayak gitu nanti dia yang kan penting bisa ilmunya aja lah Bu, kalau proses itu kan memang prosesnya seperti itu gitu. nah kadang kan seiring gurunya kan Ya. ini anak sholat pada mainan semua gurunya capek melung-melung sampai gini kan jadi akhirnya membuat anak merasa bersalah gitu loh akhirnya kita seperti itu ya Pengenalan Bu. sikilnya digini-gini sholatnya Kita Bu Vero dari TK Dharma Wanita ya sebagai pemantau kalau saya nilai ya. Ini kalau Bu Endang nih dari Al-Fateh nih, TK Al-Fateh pengalamannya gimana? Posisi mananya yang sering dipakai? Ada 2 anak ya Bu ya. Yang satunya itu nggak mau masuk kelas. Iya. Kalau masuk kelas cuma gangguin temennya. Jadi kayaknya di kelas itu kita nggak nyaman ya. Bu, Mending dia bisa. nah itu suruh masuk nggak mau. Tapi nanti waktu yang pulang ya nggak dapat bintang nangis. Suruh nulis nggak mau. Kalau suruh kasih tugas cuma dicoret-coret. Ya udah saya biarin nggak apa-apa. Yang penting dia nyaman gitu kan. Iya. Nggak apa-apa. Tapi nggak ditunggu Bu. Enggak, memang udah mandiri. Kalau tempatku nggak ada yang ditunggu. Itu anak itu nggak mau, sering itu buat nangis temennya, yaitu anak satu itu. Yang 2-nya itu anaknya nggak mau doa dari awal sampai akhir, tapi kalau belajar tetap ikut belajar. Iya. Itu. Ternyata kita guru TK itu kompleks dengan masalah ya Bu. Iki sini Nah, Tapi iya. lagi masalah lama-kelamaan dengan mendengar meskipun dia Iya, kuat iya. ya, tapi nyantel. Nggak apa-apa Bu. Memang, Nggak ya. apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Iya. Itu gaya belajarnya memang Memang kayak nggak bisa seperti gitu itu ya. audio kayaknya kayaknya dia. cuma aja ya. Jadi kalau mau
udah ngasih YouTube aku banyak, saya jawab anak itu, padahal nggak belajar. Dari banyaknya masalah yang ada pada kita guru TK, ini solusinya materi yang satu lagi, segitiga restitusi. Bagaimana kita mengembalikan anak ke ibadah kelompoknya. Nah, Balik ke lem. menurut Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang paling baik di antara kelima tadi? Apa sih tadi? Manajer. Oke. Paham berarti Ibu-ibu. Oke, yang selanjutnya Ya itu tadi ice breakingnya sudah Dalam diganti suatu tadi. pekerjaan aja manajer yang paling bagus. Mengatur semuanya. Ini tadi kan ada yang merasa pembuat merasa bersalah ya. Kira-kira mau merubah nggak jadi manajer nih? Ya balik. Insya Allah. Berusaha. Berusaha menjadi lebih baik. Maunya kalau teman-teman ini apa ya, maunya satu materi itu satu ini ya, satu hari. Kalau kita kupas tuntas dari awal sampai akhir satu materi. Jadi misalnya nih kayak segitiga restitusi, ya udah satu materi hari itu satu hari. Jadi bener-bener nggak seperti ini nih, berapa jam 6 materi ya. Ya maklum, mohon maaf ya istilahnya. Kalau teman-teman mau bersedia, istilahnya kami dituntut sebenarnya ya guru penggerak itu ya tugasnya ini Menggerakkan komunitas belajar. sebagai dalam penggerakkan ini ya menyampaikan yang apa yang kami dapat ya. Ya inilah seperti ini. Kalau nanti teman-teman berkenan untuk lebih lanjutnya, ya kita bisa diprogramkan ya mungkin ya ibu-ibu. Tapi kalau saya membuat program, kalian bertiga membuat program, kalau tidak ada dukungan dari teman-teman ya apa yang iya yang harus dilahirkan adalah motivasi intrinsiknya untuk mau belajar. Kalau setiap kita lapor, satu ilmu Bisa. saja yang kita sampaikan Ya. di situ. Ya cuma kumpul makan doang bayar. Bayar tuh. Bayar, Bu. Bayar saya ketahui. Menunggu intrinsik. Insentif. Itu sadar penuh kita membutuhkan itu. Iya. Tapi kalau dari kita terus, ayo Bu gitu, berarti kan nggak dari intrinsik. Balik lagi sama lagi. Hatinya dulu berarti balik ke laptop. Anak datang sambil Kemarin ngobrol sama Bu Ita Sadar nyebrang kali ya. ya ayo Bu, ini tugas kita, mungkin bisa dimulai dari kita. Sekarang kan Bu Ita sudah punya teman nih, kita nih. Kalau kemarin Bu Ita sendirian mungkin untuk memulainya sangat berat, kata saya gitu ya. Ini kan sudah ada teman, ya ayo Bu Ita, ayo kita mulai, kata saya gitu. Tapi ya Responnya gimana? Apakah kita Dia teman? betul. Apakah kita teman? ya Ada sudah teman kamu. ya Memantau. ya kita kembali ke laptop. Iya, kita ke materi yang selanjutnya aja ya Bu dulu ya. Nanti lain-lain kita bahas selanjutnya. Yang materi yang terakhir ini tentang banyaknya permasalahan kita tadi yang beragam masing di masing-masing TK. Itu penyelesaiannya sekarang yang namanya itu segitiga restitusi. Iya, materi bisa sambil dilihat. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan hingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Gambar segitiga restitusi, mohon maaf mungkin ya kalau mungkin kurang terang. Itu ada menstabilkan identitas, validasi,
tanyakan ya keyakinan kelasnya. Nah, langkah-langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu merubah orang yang merasa gagal menjadi orang yang sukses. Contohnya, misalkan tadi masalahnya apa tadi? Nulis bundar. Nulis bundar, oke. Nah, menulis bundar ya, menulis bundar susah ya. Nah, cara segitiga restitusi, kita panggil anaknya. Kemarin saya restitusi, yang di grup lihat nggak YouTube saya yang saya melakukan restitusi? Itu saya masalahnya itu kebetulan lah, dan saya juga nggak sengaja mau ngambil itu. Tapi karena memang banyaknya kita masalah di TK, serta merta kok hari itu dapat 2 itu sekalian gitu ya. Saya ambil, anak kok rebutan, nah itu kan satu masalah. Ya udah saya begitu itu langsung ambil kamera, langsung saya rekam. Oh ini masalah, ya sudah. Udah itu saya panggil. Nah, kayak tadi kasusnya Bu Sulis, nggak bisa apa nih? Buat Ini ketika validasinya ini apa? Menstabilkan masalahnya. Apa namanya? Kan anak gagal nih istilahnya ya. Kita harus merubah ini untuk menjadi sukses ya. Intinya bagaimana sih kita dulu? Ya. Nih, kita menstabilkan dulu. Ibu juga pernah kok melakukan membuat kayak gini, nggak bisa gitu loh. Maksudnya itu menstabilkan anak dulu supaya kita ada percaya diri. Iya. Ternyata biar nggak merasa dia sendiri. Iya. Nah, itu menstabilkan identitas anak yang seolah merasa bersalah. Iya. Paham ya Ibu? Ya. Nah, yang selanjutnya validasi tindakan. Pada langkah ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan hingga mereka merasa dipahami. Nah, ini terlebih dahulu kita memahami kebutuhan dasarnya. Seperti tadi, apa kebutuhan dasar yang ada, yang belum, ya kasusnya Bu Mus. Tadi yang sholat mainan, Ya kebetulan biasanya mereka memang mainan. iya mau kesenangan, iya karena kesenangannya belum terpenuhi. Nah jadi kita harus memahami itu dulu. Oh ternyata kebutuhan dasarnya ini kesenangannya ini belum puas nih, istilahnya belum terpenuhi, belum penuh. Nah kita memahami alasan mereka, kita tanyakan kenapa sih kamu melakukan ini? Gitulah. Jadi senang. iya. Kan ada waktunya Bu buat Alka, main. kalau Bu Alka tadi kenapa sih mainan terus? Itu membuat merasa bersalah. Iya. Iya. Itu dengan kata-kata lembut. Iya, merasa bersalah. Aku gak kasihan sama Bu Guru. Nah, itu merasa guru membuat merasa bersalah. Iya, yang dilarang Bu Alka. Nih, validasi tindakannya kita tanyakan ya tadi ya. Kita harus memahami kebutuhan dasarnya dulu. Nah, alasannya apa melakukan hal itu? Melakukan kesalahan itulah intinya ya. Paham Bu validasi tindakan? Ya. Yang terakhir ini, yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas. Nih, kasusnya Bu ini kan tadi yang mainan ya Ibu ya, mainan ketika sholat. Nah, kita tanya, yang ditanyakan Bu itu tadi kan kita mengarahkannya ke restitusinya, maksudnya dia mengarahkan kepada Allah nih, Allah itu nanti marah gitu ya. Kita jangan langsung menanya, jangan langsung mengarahkan Allah itu nggak seneng loh gitu. Maksudnya kita pancing, kita pemantik dulu yang dia lakukan itu supaya muncul tumbuh dari dirinya sendiri, tahu kesalahannya gitu. Setelah itu apa yang bisa dilakukan supaya tidak mainan lagi, tapi kita yang menanyakan ke anak. Nanti jawaban anak itu seperti apa, dia akan memperbaiki sendiri kesalahannya itu. Pertanyaannya gini, kamu mau dapat pahala besar nggak? Seketika dimulai dengan menstabilkan identitas. Semua orang pernah kok, anak-anak lain juga pernah kok mainan kalau sholat gitu. Utama dimulai dari situ ya. Dari gini, Bu Guru pernah kok waktu Waktu kecil, nah seperti itu.
menstabilkan itu stabilkan itu namanya menstabilkan itu. misal nih kalau mengajak misalkan lagi mainan sholatnya terus kan yuk biar kita disayang Allah gitu bisa nggak? Misalnya kan mainan terus gitu Nanti dia berkesannya mainan ya terus kok main iya iya mainan. supaya kita masuk udah bareng-bareng yuk rajin sholat yuk gitu. Bagi diri gitu mungkin ya lebih ke itu ya. Karena memang anak kecil itu ya main. pasti Iya, ya, iya. kan? Kodratnya memang tidak main. Jadi mungkin gini. Lebih ke pahala besar nggak? Mau Bu Guru transfusikan? Di TK itu tetap mencondongkan kan ya, membiasakan. Sebenarnya sholat itu kan kita belajar gerakan ya paling Iya, paling nggak bergerak sama dia mendengar Iya, bacaannya. bacaannya. Sebenarnya sih nggak masalah ya, mungkin dia mereka main Sebenarnya nggak apa-apa emang tiap hari ya main dan sholatin. Dia itu lebih ke bisa bacaan sama gerakan sholatnya itu Paling sendiri. tidak dia tahu gerakan Iya. sholat. Tapi gini Bu, teman-teman, ketika anak melakukan sholat kan tadi masih mainan ya. Nah kita bisa merestitusinya itu besoknya. Iya, Iya. biasanya kalau Kita kembali ke itu nggak harus saat dia iya Iya. Saat itu. itu boleh dilakukan. Kemarin ada yang nanya ya, boleh nggak ditunda gitu ya melakukan restitusinya, maksudnya kasusnya sekarang kita manggil anaknya tuh besok gitu. Kalau kemarin saya bukan manggil ya, kita istilahnya memang manggil ya, kita duduk bareng, tapi ayo kita belajarnya sama Bu ini ya di kelas sebelah kata saya gitu. Jadi anak nggak merasa Aduh diceluki bahkan yang lain, Bu saya mau, iya nanti gantian ya. kalau guru SMA takut dipanggil BK. Iya, kalau kasus makanya kasus-kasus yang dicontohkan kemarin dalam diklat kemarin istilahnya memang kasus-kasusnya kelas besar. Iya. Iya, Kak TK kan jarang. Makanya kalau TK kalau menurut saya Bu tetap duduk bareng karena itu ilmunya juga untuk mereka. Iya, yang lain yang tidak melakukan kesalahan. Kecuali yang fatal banget baru dipanggil. Tapi kalau untuk semua ilmu Iya, itu semua pasti tetap, diomongin gitu, itu nggak hanya untuk satu anak. ceramah kita lah. Masa bersolat langsung bubar kan enggak. Terus 1, 2 kan kita kasih ilmu. Ada yang bawa pulpen Ibu? Ada. Bawa. Oke. Itu ya Bu, segitiga restitusi caranya seperti itu. Sekarang kesimpulan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Maksudnya itu tadi, kita untuk restitusi itu guru hanya sebagai pemantik supaya anak mampu mencari solusi tapi dari diri dia sendiri. Iya, jangan langsung diarahkan nanti nggak dapat pahala gitu ya. Kita terpancing. Nah, ya makanya Iya. kalau anak-anak mungkin kan belum punya pilihan loh Bu Uni. Makanya kita harus kasih pilihan-pilihan dulu loh Bu Uni, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi anak nanti bisa berpikir, oh yang baik yang ini. Anak-anak mungkin kan ilmunya nggak kayak si tua-tua ya Bu, mungkin nggak harus dijalani kan gitu sih Bu. Udah gitu. Semua butuh proses. Nah iya, makanya anak-anak perlu gambaran gitu loh Bu. Iya, Perlu ini contoh kan gitu sih Bu. iya. Tetap perlu pilihan-pilihan. Kita selesai. Sekarang ini tanya jawab dan refleksi. Yang tadinya pertanyaan refleksi. Silahkan ibu-ibu tulis ininya pengetahuannya ibu-ibu. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari atau pahami dari materi yang telah kami sampaikan dari 6 materi dari bertiga yang telah disampaikan. Apa yang ibu-ibu pelajari dan pahami? Silakan. Dikira sekolah bopen Oke, nah, ya kita lanjutkan Bu. Monggo Bu. ingin nang Yang kedua, dijaluk nanti kita ini kan. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu belum pahami dari materi yang disampaikan? 1 yang sudah disampaikan, 2 yang belum
Satu yang sudah dipahami, yang kedua yang belum. Yang ketiga, apa yang perlu ditingkatkan dari keseluruhan kegiatan ini, baik untuk kami yang guru penggerak, yang sebagai penyampai materi, maupun bagi rekan-rekan semua sebagai peserta. Ya, itu refleksi untuk kita semua. Ini yang terakhir, slide terakhir, Guru Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. See you. Assalamualaikum. Untuk refleksi bisa sambil ditulis, sambil santai, kita sambil menunggu persiapan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus iya, boleh ditulis namanya sama TK-nya ya ibu-ibu. Nanti kami sebagai lampiran untuk refleksi kami kegiatan ini. Pertanyaannya, yang pertama apa yang ibu-ibu pahami atau kuasai atau yang bisa dimengerti dari 6 materi yang kami sampaikan? Yang bisa diambil Yang diterima. yang rekan-rekan ini pahami itu apa? Dari materinya Bu Ana ya boleh, materi saya boleh, materinya Bu Ria juga boleh. Yang kedua, yang belum dipahami. Yang ketiga, apa yang harus ditingkatkan baik untuk kami maupun bagi rekan-rekan peserta. Ada pen lagi nggak? Jika ada baiknya bisa videonya begini.